Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Bibama Podcast. Untuk kali ini kita akan masuk ke sesi alumni bercerita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Stefani Aulia Agustin Manuputi, biasa dipanggil Stevi. Saya asli dari Sragen dan sekarang tinggal di asrama Stella Divina. Kali ini kita kedatangan tamu yang merupakan alumni dari SMA Pius tahun 1980-an. Sekarang beliau bekerja sebagai Hakim Agung. Beliau merupakan Dr. H. Pri Pambudi Teguh, SH, MH. Mungkin Bapak ingin memperkenalkan diri lebih dalam lagi kepada penonton yang ada di rumah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya Pri Pambudi Teguh, alumnus dari SMA Pius Bakti Utama yang pada waktu zaman saya dulu namanya SMA Susteran. Dulu kampusnya bukan di Bayan ini, tapi di Jalan Margitomo, menumpang di SMP Pius. Karena menumpang, kita sekolahnya sore jam 1 sampai jam 6, dan saya lulus tahun 1980. Bapak, saya ingin bertanya, apa sih dulu yang membuat Bapak tertarik dengan SMA Pius? Saya dulu tidak mempunyai keinginan untuk sekolah di SMA tertentu, karena dulu SMP di Tawangmangu itu teman-teman saya kebanyakan sekolah di Solo, di Surakarta, sehingga saya tidak membayangkan kalau akhirnya saya sekolah di Kudarjo. Awalnya dari kakak sepupu saya, anaknya Pak D, namanya Mbak Endang, waktu itu sedang berkunjung berlibur ke Tawangmangu di akhir tahun 1976, dan pada saat lulus dari SMP, Mbak Endang menawarkan ke saya, sudah kamu sekolah ke SMA saya aja, karena Mbak Endang memang sekolah di SMA Susteran waktu itu, sudah lulus. Lalu saya diminta untuk sekolah di, kebetulan saya setuju dan bapak ibu saya membolehkan. Akhirnya tahun 77 kami mendaftar di SMA Susteran dan diterima karena memang waktu itu rata-rata yang mendaftar diterima, tidak sesulit yang tahun-tahun kemudian, memang akhirnya seleksi gitu. Lalu ada cerita yang masih Bapak ingat sampai sekarang waktu Bapak sekolah di SMA Pius? Pertama sekali berat karena berpisah dengan orang tua. Ya, masih tamat SMP, berpisah dengan bapak ibu itu saya sulit. Tapi ibu saya selalu membesarkan hati saya, berkirim surat. Dulu masih pakai surat pos, dan setiap kali menerima surat pos itu saya pasti menangis. Kalau dari ibu, pasti kalau surat dari ibu saya nangis. Dan jarak antara Tawangmangu Kutoarjo yang sekitar 170 km itu terasa waktu itu jauh sekali, dan saya hanya baru bisa pulang sejak mendaftar kelas 1 tahun 77, baru bisa pulang libur Paskah dulu, bulan April tanggal 8 April sampai 18 April tahun 77, libur 10 hari dulu. Saya baru bisa pulang dari bulan Januari sampai April, 4 bulan baru pulang. Lalu pas pulang itu 10 hari saya sakit mata. Saya masih ingat betul karena waktu itu musim kampanye pemilu tahun 77. Nah, itu baru pulang pertama kali, dan setelah itu kembali sudah mulai terbiasa dengan jarak jauh dengan orang tua. Nah, sejak itu saya mulai betah lah di Kutoarjo. Kan Bapak sekarang merupakan seorang Hakim Agung. Pencapaian yang sampai titik ini kan pasti ada perjuangannya tuh Kak. Bapak bisa ceritakan perjuangan Bapak waktu dulu biar kita bisa termotivasi juga gitu. Saya sebetulnya merasa tidak mempunyai kelebihan apapun sejak di bangku SMA itu sampai tamat perguruan tinggi, karena pada waktu SMA saya masuk ke jurusan bahasa. Jumlah muridnya kalau saya tidak salah 32 orang, dan saya pernah ranking 28 dari 32 orang. Jadi bukan termasuk murid yang istimewa, karena tidak pernah mencapai ranking yang jangankan 10 besar ya, mungkin belasan saja saya tidak. Artinya memang saya bukan siapa-siapa.
sudah jurusannya bahasa, jurusan di mana waktu itu peminatnya paling jarang dan dianggap sebagai kalau semua jurusan tidak bisa masuk, maka masuknya ke jurusan bahasa. Dan saya punya beberapa teman yang memang kemudian berhasil walaupun dia di jurusan bahasa, yang membuat kita menjadi termotivasi bahwa jurusan bahasa pun bisa sama dengan jurusan-jurusan yang lain. Buktinya saya tamat SMA bisa langsung masuk ke Fakultas Hukum Gadjah Mada. Artinya jurusan bahasa ke jurusan hukum juga nggak terlalu nyambung kan sebetulnya. Tapi nyatanya walaupun berat tertatih-tatih, saya bisa lulus walaupun 6 tahun 3 bulan di Fakultas Hukum UGM. Setelah tamat, buktinya saya bisa mendaftar calon hakim dan diterima, bisa mengikuti beberapa pendidikan sampai lulus. Dan sebetulnya waktu itu saya tidak sungguh-sungguh punya cita-cita untuk menjadi hakim, apalagi menjadi hakim agung seperti sekarang. Itu benar-benar di luar yang saya pikirkan. Artinya ini benar-benar karunia Allah, saya dikaruniai perjalanan karir yang dimudahkan. Ini kalau bukan karena Allah sudah pasti nggak bisa seperti ini. Karena itu saya selalu mensyukuri perjalanan hidup ini yang memang dari awal saya bukan siapa-siapa. Orang tua juga bukan orang tua yang mampu secara ekonomi. Kuliah juga tertatih-tatih, bayar kuliah pernah beberapa kali terlambat dan selalu utang. Hampir setiap kali membayar itu tidak pernah pakai duit sendiri. Pasti bapak ibu saya itu pinjam ke Pak D, Bu D, atau jual apa jual, pasti itu. Kan bapak tadi cerita kalau bapak masuk jurusan hukum itu karena minat dari bapak sendiri atau karena ada dorongan dari orang lain? Tidak ada dorongan dari siapapun, tetapi memang pada waktu mendaftar itu kemungkinan yang paling mungkin saja, bukan itu karena cita-cita saya pengen jadi apa enggak. Kebetulan yang paling mungkin waktu itu sesuai dengan kemampuan saya di jurusan bahasa itu, sudahlah ngambil Fakultas Hukum. Dan dulu 4 pilihan. Pilihan pertama saya Fakultas Hukum, pilihan kedua Hubungan Internasional, Sospol, pilihan ketiga Sospol Sosiologi, pilihan keempat Sospol Sosiatri. Tapi yang diterima saya di pilihan pertama Fakultas Hukum. Jadi ya saya bersyukur pada akhirnya saya belajar hukum. Walaupun dalam perjalanan kuliah itu juga berat karena waktu itu pikiran saya Fakultas Hukum itu menghafal sehingga berat. Tapi kemudian setelah betul-betul tamat, saya baru menyadari, apalagi setelah menjadi hakim, sebetulnya tidak harus menghafal ternyata hukum itu, tapi hanya banyak membaca dan membaca. Membaca itu bisa hafal, bisa tidak. Maka kalau tidak, kita sudah tahu tempatnya. Umpamanya ingin ada pertanyaan tentang soal perjanjian, sahnya perjanjian, batalnya perjanjian, atau soal perbuatan melawan hukum, kita pernah membaca walaupun tidak hafal. Oh, berarti adanya di sini. Kalau pidana kita tahu, oh pasal tentang pencurian adanya di mana, tentang tindak pidana korupsi adanya di mana. Saya tidak hafal, tapi saya tahu mencarinya di mana. Nah, itu hukum. Terus menurut Bapak, apakah SMA Pius itu ikut ambil bagian untuk sekarang Bapak bisa mencari? Sangat besar. Karena SMA Pius yang dulu waktu saya namanya SMA Susteran, itu dulu terkenal SMA yang sangat disiplin. Sehingga saya yang dari SMP tidak terbiasa dengan sekolah yang disiplin, kaget memang. Dan sempat setelah kembali dari libur Paskah tahun 77 itu saya sempat minta ke bapak saya untuk berhenti, pindah sekolah. Karena saya nggak sanggup mengikuti disiplinnya SMA Susteran itu. Dulu kalau sudah jam 1 tet itu pintu gerbang semua ditutup. Saya beberapa kali terlambat sehingga tidak ikut pelajaran yang awal-awal itu. Nanti begitu istirahat baru nyambung. Tapi kan ketahuan. Ya. Saya dipanggil BP. Dan disiplin lagi itu rata-rata guru mengajar di kelas itu tepat waktu. Kalau belum jamnya keluar ya guru belum keluar, belum habis jamnya walaupun kurang 1 menit tetap harus nunggu kita, sementara kita sudah pengen mau keluar gitu kan. Nah, belum lagi, cuman hebatnya dulu SMA Susteran zaman saya itu boleh rambut panjang, rambut gondrong itu boleh. Dulu pakai jin boleh, tapi kelamaan jin nggak boleh. Dan itu SMA yang menyenangkan karena boleh pakai jin, boleh gondrong. Tapi belakangan jin nggak boleh, tapi gondrong tetap boleh.
Saya masih ingat namanya Pak Tan. Pak Tan itu namanya Pak Adi Sutanto atau siapa? Pak Tan. Pak Tan mengatakan di sini boleh gondrong, tapi yang dibalik gondrong itu yang penting isi. Dibalik gondrong itu maksudnya otak kita itu isi. Nah, gitu. Terus kebiasaan apa sih yang Bapak terapin dalam kehidupan Bapak sampai Bapak bisa mencapai kesuksesan sekarang ini? Membaca sebetulnya. Bukan belajar. Belajar itu artinya bisa ke semua orang. Kita ketemu si A, si B baru kenal itu sebenarnya sudah belajar. Otomatis kita belajar sebetulnya. Kita membaca, bukan menghafal ya, membaca koran, membaca majalah, membaca buku-buku hukum itu sebetulnya cara kita mensosialisasi ilmu. Sosialisasi itu pengenalan diri, membuka diri terhadap sesuatu yang baru dari luar. Sehingga belajar itu pengertiannya tidak menghafal saya. Belakangan setelah tamat kuliah itu saya baru, oh jadi banyak membaca, bukan banyak menghafal. Bahwa nanti efeknya dari banyak membaca bisa menghafal, itu syukur, itu bagus. Bonusnya di situ. Ya. Ada bagian tertentu memang dari yang kita baca itu memang harus dihafal. Kalau kita kuliah di Fakultas Hukum, beberapa pasal inti harus hafal memang, termasuk bunyinya nggak boleh salah, itu ada. Tapi tidak semuanya harus dihafal. Tapi harus dipahami. Nah, dipahami itu dari mana? Ya membaca. Dari banyak membaca, banyak bergaul dengan banyak orang, itu yang akan betul-betul menempa kita di luar yang sudah dibekali di akademis, di kampus, di sekolah. Itu dari kita sosialisasi. Mungkin kita IP kita tinggi, lulus tercepat. Tapi kalau kita gagal sosialisasi di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, pada umumnya saya sudah memperhatikan ini, tidak berhasil. Tidak berhasil. Yang dulu di akademis dia bagus, tapi begitu di lingkungan kerja dia karirnya begitu-begitu saja. Kalah dengan yang IP-nya biasa saja, kuliahnya dari kampus yang tidak terkenal, tapi dia sosialisasi di lingkungan kerjanya bagus, menghasilkan dari pekerjaan yang menjadi bebannya bagus dan berhasil. Sementara kita hanya terpaku di kemampuan akademis, IP kita tinggi, tapi di lingkungan pekerja kita nggak mampu menunjukkan itu. Tapi kan sekarang banyak kayak anak-anak tuh minat bacanya tuh kurang. Menurut Bapak cara meningkatin minat baca kita tuh seperti apa? Mungkin karena zaman sekarang terlalu mengandalkan ke gadget, ke IT gitu, tapi tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan diri, kapabilitas diri. Apa maksudnya? Kita terpaku di YouTube terus-menerus mengenai hal yang kita suka. Mungkin kalau kita suka lawak, kita hanya lawak terus. Mungkin kita lagi senang voli, kita cari tentang voli, tentang tenis terus. Kalau lagi senang tentang apa yang lagi ngetren Korea, kita cari yang Korea atau umpamanya gitu. Itu hanya memenuhi hasrat minat yang bersangkutan sendiri, tapi tidak mengembangkan ilmu lain. Kalau saya berusaha, seperti saya pukulan golf saya kok salah terus, padahal pakai pelatih. YouTube itu ada yang khusus pukulan-pukulan salah. Kita pelajari pukulan-pukulan yang benar, kita pelajari supaya bisa jawab, kita pelajari. Ternyata di situ kita ditunjukkan, itu kita pelajari, itu mengasah kemampuan. Kita tinggalkan dulu tadi yang kita IP-nya tinggi segala macam, kita tinggalkan karena ada di lingkungan sosial, di lingkungan di luar akademis tadi banyak sekali kemampuan orang-orang yang jago-jago di atas kita kemampuannya, kita ambil dari situ. Jadi intinya juga minat baca kita tuh harus kita tingkatin lagi. Minat baca itu bukan hanya textbook ya, tapi membaca, kita berkenalan ada orang baru, berbicara dengan baru. Oh ini orang gayanya, oh ini berarti orang terbuka, open minded, bisa menerima pendapat orang, wawasannya luas. Kita mengangsu ilmu dari mereka. Tapi bisa jadi orang, oh ini orang gampang tersinggung. Itu cara kita belajar juga sebetulnya. Jadi cara bergaul kita begini. Maka kita bisa menyesuaikan dengan orang yang tipenya introvert, dengan ekstrovert, yang pintar bergaul, yang suka marah, yang suka emosi. Kita bisa bergaul dengan mereka semua. Bapak masih ingat nggak sih Pak, dulu tuh guru yang deket sama Bapak itu siapa gitu? Saya dulu kalau yang deket tidak ada, karena rata-rata guru senang dengan anak yang pintar.
Oh iya, Saya pasti. tidak termasuk yang disenangi karena bukan yang pinter. Nah, tapi saya senang dengan semua guru, terutama ada yang namanya Pak Ripto. Pak Ripto itu dulu ngajar bahasa Indonesia. Beliau itu selain lucu, agak porno gitu. Kalau nyinggung-nyinggung porno itu kita ketawa. Tapi pinter mengajarkan semua yang diajarkan oleh beliau itu sampai ke saya. Yang kedua guru bahasa Inggris Pak Budi Prastowo masih ada sekarang ya. Sudah pensiun, Pak. Sudah pensiun, Iya. sudah pensiun. Tapi sudah pegawai negeri saya lihat. Iya. Nah, Pak Budi Prastowo itu ngajarnya jelas, bahasa Inggris jelas. Kita ngerti. Nah, Pak Budi Prastowo, Pak siapa tadi? Guru bahasa Indonesia tadi, Pak Ripto, itu saya senang. Kalau selain guru, masih ada nggak sih Pak teman yang sampai sekarang deket sama Bapak waktu SMA? SMA ada, tapi IPS itu beda Pak kelas. Hendro Prasetyo di Jakarta, dia Pak Karno di Jakarta. Kalau yang jurusan bahasa ini yang sekarang ini ke rombongan ini pun baru ketemu terakhir karena ayo kita reunian terus akhirnya reuni terus kita setelah 42 tahun ketemu lagi terus kita akrab lagi. Dulu ada namanya yang Anung Setiawan itu, yang pintar itu Pak Setiawan itu pintar, anaknya memang. Oke. Ada satu lagi Pak Gunawan yang dosen di itu jurusan bahasa juga, Gunawan Jatmiko, dosen di Universitas Lampung. Tadi WA juga selamat kita lihat. Sebenarnya beliau perlu diundang juga. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Beliau menetap di Lampung. Itu jurusan bahasa satu kelas dengan saya. Jadi itulah tadi walaupun jurusan bahasa tapi kita begitu nyebar ketemu di akhirnya minat kita apa, ketemu di mana, keberhasilannya di mana. Gitu. Oke Bapak, pesan-pesan untuk kami sebagai adik-adik yang masih belajar di SMA Pius. Pertama, kalau untuk berhasil, selalu saja saya sarankan banyak membaca. Apa saja koran, majalah, buku-buku pelajaran, baca aja. Membaca itu bisa jadi kita mengetahui, memahami, bisa jadi memang nggak paham. Tapi nggak paham itu sudah punya pijakannya apa? Saya sudah pernah membaca ini, buku ini, pelajaran ini, tapi saya tidak paham. Nanti ketemu orang yang paham, kita bisa diskusi, bisa ngomong, bisa bertanya. Itu satu. Yang kedua, minder itu selalu ada. Kita minder dengan teman yang pintar, minder teman yang kaya, minder teman yang cantik, segala macam itu ada kan. Tapi itu jangan dijadikan bahan kita bahwa kita lemah. Jangan, karena masing-masing orang itu, masing-masing anak sekolah itu punya kelebihan. Yang bisa jadi kita sendiri nggak tahu kelebihan kita di mana. Maka dengan cara banyak sosialisasi, orang lain akan menunjukkan bahwa kita punya kelebihan. Sebagaimana kita menunjukkan orang lain punya kelebihan. Jalan yang akan kita tempuh itu akan dijalani sesuai dengan kelebihan kita. Nah, kelebihan itu kalau sudah ketemu jalannya nanti, bisa maksimal sekali. Maksimal itu kalau yang ingin jadi pengusaha, dia akan menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun tadinya nggak kelihatan. Kalau yang belajar hukum, terus dia ketemukan fakultas hukum, bisa jadi dia akan sangat berhasil kalau di bidang hukum. Memang berbeda kalau dia sebetulnya punya kelebihan di bidang hukum, tapi salah ngambilnya, umpamanya dia ngambilnya di jurusan politik umpamanya, sehingga tadinya kemampuan utamanya itu dia di fakultas hukum, karena ngambilnya politik, tertatih-tatih bisa jadi. Tapi kan kita nggak tahu kita ini akan jadi apa, jadi kemana. Maka yang kita jalani itu yang kita tekuni. Tekuni itu tidak harus secepat teman kita. Teman kita mungkin karirnya bagus, nggak apa-apa, biar aja. Tapi kita di langkah kita sekarang, saya baru sampai sini. Tapi saya akan berhasil di tingkat ini. Kira-kira gitu. Jadi semangat itu, pokoknya kekurangan kita jangan menjadi penghambat. Karena kita pasti punya kelebihan di tempat lain. Untuk yang terakhir, 3 kata untuk SMA ini Pak. Terbaik, Aduh. fokus, Yang terakhir, kurang satu lagi. nyata. Nyata. Kalau saya terjemahkan terbaik itu
saya dulu dididik di SMA Susteran itu tidak ada yang setengah-setengah. Jadi tergantung kita menerimanya, para siswa menerima. Kalau guru kita itu memberikan ke kita itu betul-betul yang semuanya beliau yang punya udah dicurahkan. Tergantung kita. Kita menyadarinya bahwa saya dulu diberikan oleh guru-guru yang terbaik itu setelah kita lulus. Begitu lulus kita mau masuk tes di UGM itu baru tahu ini semua sudah dibekali oleh guru kita dulu. Maka saya katakan itu terbaik. Terus fokus. Ini SMA dari dulu saya merasa tidak pernah mikir sana mikir, enggak pernah. Dia fokus didik anak-anaknya, didik murid-muridnya ke bentuk anak-anak yang kalau keluar mempunyai ilmu. Kalau sudah dibekali dari sini mau jadi apa itu terserah kalian gitu. Jadi bukan sekolah yang punya lain-lain fokus banyak, enggak. Ini fokusnya di anak-anak. Itu yang saya rasakan di SMA. Terus nyata kalau anak-anak itu sudah dibekali dari seperti yang tadi saya sampaikan, terbaiknya keluarkan, fokusnya dikeluarkan, hasilnya nyata itu nanti anak-anak didik itu merasakan. Merasakan itu apa? Buktinya saya tes di sini bisa diterima, tes di sini bisa diterima. Saya jadi ini nyatanya bisa, walaupun saya jurusan bahasa. Itu hasilnya nyata, real. Mungkin kalau dulu saya tidak di sekolah di SMA Susteran, saya juga memperoleh lingkungan yang tidak sebagaimana saya peroleh pada waktu saya sekolah di SMA Susteran. Karena setiap kali SMA Susteran itu kita mau belajar sama anak ini pinter, sama Anung Setiawan itu pinter. Dia ngajarin kita belajar, kita yang kekurangan, yang mungkin nilainya rendah, mau kita ngobrol bareng sama kita saling berbagi. Hasilnya seperti apa masing-masing punya jalan hidup sendiri. Mungkin dia tamat SMA sudah merasa cukup, ya udah. Mungkin yang ini nilainya biasa saja tapi mau meneruskan, akhirnya semua ketemu jalan kan? Ya, itu. betul. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama, saya juga mohon maaf dan saya bangga dengan anak-anak SMA sampai sekarang berkesinambungan dari SMA Susteran sampai sekarang. Dengan alumni terutama jangan putus, kalau ada apa-apa mungkin alumni ini harus dikabari. Bukan hanya ke saya tapi alumni dari IPA, dari IPS yang tahun-tahun lama yang masih ada itu yang sukses di Jakarta banyak. Sambungkan. Banyak, panggil mereka, undang mereka. Jangan putus. Itu untuk apa? Membekali adik-adik kita yang sekarang sedang belajar, guru-guru kita yang mengajar, mencurahkan ilmunya, tidak terputus hubungan silaturahimnya antara pendidik, peserta didik dengan alumni gitu. Dan itu hampir semua kampus menyelenggarakan itu untuk kesuksesan program belajar mengajar di SMA. kampus kita ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Terima kasih Pak Mundi. Stevi, terima kasih. Masih direkod ini. Ya, ada satu sesi lagi. Pak Mundi karena sudah masuk ruang podcast. Menuliskan kesannya di sini. Monggo disiapkan Mas Biliarta.